Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi bersama saya Kang Blangkon. Pada video kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi, yaitu tentang mengucapkan salam atau permisi kepada manusia maupun selain manusia atau makhluk astral. Bahwa mengucapkan salam itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia apabila berpapasan ataupun bertemu. Dan menjawab salam itu adalah wajib. Kalau secara umum, secara nasional, ucapan salam itu dengan kalimat selamat. Contoh, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tapi kalau sesama muslim, itu dengan ucapan assalamualaikum. Ya, yang sedikit. Kalau yang lengkap itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya adalah minimal, kalau assalamualaikum, jawabannya minimal waalaikumsalam. Seperti itu ya. Nah, kemudian tatkala kita bersilaturahmi, berkunjung ke rumah teman atau saudara atau yang lain, pun harus kita mengucapkan salam, permisi, assalamualaikum, terhadap yang ada di penghuni rumah tersebut. Ataupun berpapasan di jalan pun kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Nah, kalau sesama manusia kita sudah paham ucapan-ucapan salam seperti yang terbiasa kita lakukan. Terus bagaimana apabila di tempat yang sepi? Apakah harus mengucapkan salam juga? Nah, dianjurkan kita pun harus mengucapkan salam kepada mereka yang makhluk tidak kasat mata. Kita pun harus memiliki etika ataupun sopan santun. Nah, contohnya adalah kita untuk memasuki rumah yang tidak ada penghuni, kita pun harus mengucapkan salam. Tidak ada penghuni manusia ya. Melewati tempat-tempat yang mungkin dianggap angker, kita pun harus mengucapkan salam. Nah, terus bagaimana caranya kita untuk menyampaikan salam tersebut? Begini ya. Pertama yang saya bahas adalah mengucapkan salam dalam tempat yang sepi atau tidak ada penghuni, tidak ada manusia. Nah, contohnya adalah rumah kita tatkala kita habis bepergian jauh dan rumah kita kosong, tidak ada yang menghuninya, tidak yang menunggu, ataupun toko yang lama tutup, ataupun bepergian hanya 1 hari, rumah kosong, dikunci, tak ada penghuni walaupun 1 hari. Tatkala kita masuk pulang pun kita harus mengucapkan salam terhadap rumah kita yang habis ditinggal bepergian, walaupun 1 hari, walaupun sebentar, kita harus mengucapkan salam. Karena apa? Karena makhluk astral atau sebangsa jin juga dia tahu diri. Dia akan menempati tempat yang ditinggal pergi oleh penghuninya. Tatkala penghuni datang lagi, mereka pun akan menyingkir dan pergi atau kembali ke tempat asalnya. Tapi dengan cara dipermisikan, dipersilahkan untuk pergi. Nah, kalau dalam ajaran Islam, ya, tatkala kita melewati tempat angker maupun rumah kita yang habis ditinggali atau rumah kosong, nah kita harus mengucapkan salam. Caranya adalah yang pertama, tatkala kita buka pintu rumah gerbang atau pintu gerbang, pintu utama rumah, kita buka, kita langsung mengucapkan salam dengan kalimat assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian bersalam kepada Kanjeng Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baca surat Al-Ikhlas atau Kulhu, kemudian surat Al-Falaq dan surat An-Nas 1 kali saja. Nah, setelah itu kita memasuki kamar. Nah, tatkala kita buka pintu di kamar ataupun tatkala kita berada di pintu kamar, kalau tidak tertutup, kita pun dianjurkan untuk membaca salam, mengucapkan salam, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas 1 kali saja. Nah, kemudian di dalam kamar kan habis ditinggal, maka seusaha mungkin di kamar kita ada sapu lidi, ya. Ini contoh sapu lidi. Fungsinya apa? Nanti tatkala kita masuk ke kamar, kasur yang ada itu jangan langsung ditiduri, ya. Jangan langsung buat tidur atau rebahan, ya. Setelah kita baca surat tersebut, kasur tersebut dipukul-pukul seperti biasa kita membersihkan kasur, ya, dari kotoran. Dipukul, dibersihkan sambil baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil dibersihkan kasur tersebut dengan tujuan menghilangkan kotoran yang ada dalam kasur. Kemudian di hawa, di awang-awang kita pun baca takbir sambil memukul, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, 3 kali atau berapa. Kemudian setelah itu baru kita bela rebahan, kita tidur. Seperti itu secara singkat tata cara, ya. Nah, mengapa demikian? Karena begini, setiap tempat yang kita tinggalkan itu sebangsa jin itu menempati. Nah, sebangsa jin itu ada yang anak-anak, ada yang dewasa. Tatkala kita pergi, maka tempat itu tersebut disinggahi atau ditempati sementara oleh sebangsa itu. Kalau sumpah anak-anak, jin sebangsa anak-anak, maka bisa saja dia mengompol di kasur yang kita tiduri. Nah, tentunya bukan bentuk fisik, tapi secara ompolnya adalah ompol kencing secara kasat mata, ya. Nah, dengan demikian alangkah bagusnya dibersihkan dulu dengan itu tadi, dipukul dengan sapu lidi. Makanya kalau bagus sebaiknya setiap kamar itu ada sapu lidi, karena manfaatnya banyak untuk mengusir nyamuk, untuk membersihkan kasur dari kotoran dan lain sebagainya, atau mengusir hewan-hewan yang kiranya rada sulit dan lain sebagainya. Itu dianjurkan disetiapkan sapu lidi, terutama itu tadi habis pergian untuk membersihkan dari makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Kalau kita mengucapkan salam tatkala masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita kemudian membersihkan kasur, itu sama halnya kita mengusir secara halus, mengusir atau meminta pergi secara halus. Tapi kalau tanpa salam langsung brok, nah itu sama halnya mengusir secara kasar atau menyuruh pergi secara kasar. Maka secara etika seperti itu, ya, ini turun temurun, ya. Dan sapu lidi ini murah kok, ya, di toko kelontong atau toko emas. Toko emas enggak ada, ya. Toko kelontong atau toko perabat-perabat itu ada, harganya murah, harganya itu enggak nyampe jual HP Android itu, ya, murah kalau sapu lidi. Nah, seperti itu. Maka tatkala tempat itu disinggahi oleh sebangsa itu, maka ada kotoran-kotoran atau energi-energi negatif yang membekas di situ, di kasur. Makanya kalau seumpama kita habis bepergian jauh, rumah kita kosong, tidak yang menunggu, nah tatkala kita datang lagi tanpa ada ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak ada ucapan kepada salam kepada Kanjeng Nabi, tidak dibacakan ayat-ayat tersebut, maka biasanya yang terjadi adalah setelah dia datang ke rumah, setelah kembali menempati rumah tersebut, yang banyak terjadi itu adalah setelah itu penghuni tersebut banyak yang gampang emosi, ya, cepat marah dan lain sebagainya, atau gatal-gatal di sebagian tubuh, terutama bagian belakang. Nah, gatal-gatal, kemudian sakit secara bergantian dalam keluarga tersebut. Habis bepergian ternyata ujuk-ujuk itu sakit secara bergantian, ataupun secara bersamaan keluarga sakit semua. Mengapa demikian? Itu biasanya ya salah satu faktor itu, tatkala ditinggal pergi, itu disinggahi sementara oleh sebangsa segerombolan makhluk tak kasat mata atau makhluk astral atau sebangsa jin, seperti itu, ya. Maka secara etika untuk menetralisir secara pertamanya, menetralisir rumah itu untuk pertama kalinya, yaitu seperti itu, ya.
yang tadi saya sampaikan, yaitu dibacakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kepada kanjeng Nabi, dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas 1 kali. Kemudian kalau di kamar kasur harus dibersihkan dulu, digebrek dulu. Awang-awang, apa itu langit-langit, apa hawa, itu dipukul-pukulkan dengan sapu lidi juga, dengan dibacakan takbir. Seperti itu ya. Nah, kalau di tempat yang angker, yang terkenal angker atau ke toilet, itu harus permisi dulu bagusnya, ada etika juga. Permisinya adalah dengan dehem. Dengan berdehem itu ibaratnya adalah permisi seperti itu ya. Dehem itu permisi kepada makhluk yang seperti itu ya, makhluk yang tidak kasat mata. Contoh, nah itu contoh adalah dehem. Tapi jangan terlalu keras, yang biasa saja. Dehem 2 kali. Kalau melewati tempat angker atau terutama melewati jembatan-jembatan ya, bruk, bahasa belanjaan itu brokli, jembatan panjang, jembatan besar atau jembatan biasa, kita kalau melewati diusahakan berdehem. Kalau jalan kaki, kalau dengan kendaraan itu dengan klakson. Ya, klakson 2 kali, tintin. Kalau motor itu titit. Ya, kalau mobil itu tintin. Nah, kalau yang gede lagi itu tonton, biasanya suaranya seperti itu. Nah, diklakson ya, kalau melewati hutan atau kalau merasa nggak enak diklakson 2 kali. Ini sebagai tanda permisi ataupun berdehem kalau jalan kaki. Dan mengucapkan salam juga tatkala melewati jembatan, tatkala melewati tempat seperti itu. Ya tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah cukup. Kalau di jalanan cukup seperti itu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Ya, banyak iklan orang lewat. Nah, dengan demikian insya Allah kita aman dari gangguan-gangguan jin. Kalau kita mau atau melaksanakan etika atau tata cara tersebut, tatkala kita melewati tempat angker ataupun kita kembali menempati rumah kita yang habis ditinggalkan walaupun 1 hari, apalagi lama mudik seperti itu ya, itu dianjurkan seperti itu. Bahkan membuka toko lama nggak dibuka atau warung, maka alangkah baiknya seperti itu. Tatkala kita buka toko, kita langsung ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum ya Rasulullah, terus Al-Falaq, Al-Ikhlas, Anas 1 kali. Nah, kita mengelilingi ruangan warung sambil bawa sapu lidi juga, kita sambil takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, syukur-syukur dilanjut dengan adzan di pojok-pojok warung toko. Karena apa? Untuk menetralisir barangkali ada energi negatif atau penghuni yang lainnya mengganggu usaha kita. Seperti itu ya. Nah, demikian ini sekilas tentang penyampaian mengucapkan salam atau permisi terhadap manusia ataupun terhadap makhluk yang lain. Karena antara manusia dan jin itu sama makhluk Allah yang diciptakan untuk beribadah. Di bangsa manusia pun ada ucapan salam, di alam jin, sebangsa jin pun ada ucapan salam juga. Tapi yang jelas alam gaib ataupun alam nyata bahkan itu adalah hanya Allah yang tahu urusannya, hanya Allah yang tahu segala yang kebenaran hakikinya. Maka dari saya mohon maaf yang besar-besarnya apabila ada kekeliruan atau kesalahan dalam menyampaikan hal-hal yang tersebut. Barangkali ada beda versi ataupun beda anggapan atau beda teori itu hal wajar karena adalah merupakan tradisi turun temurun ya, tradisi turun temurun ataupun dalam ajaran Islam pun ada juga seperti itu ya. Demikian mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya Kang Blangkon. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.